catatan yang bisa atau kebetulan saya catat tadi bahwa secara makro itu pemerintahan wali kota sekarang, dalam hal ini Pak Jeffrey Ukore dan Pak Herman Usman, cukup berhasil untuk beberapa aspek. Tetapi untuk aspek yang tadi secara khusus ditekankan oleh Pak Rudi terkait dengan hal-hal yang sifatnya substansial, itu ternyata belum memenuhi apa yang menjadi ekspektasi dari masyarakat Kota Kupang. Yang terbukti dari hasil survei menunjukkan bahwa ada angka yang cukup tinggi terkait dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk aspek-aspek tertentu. Seperti yang paling tinggi itu ada persoalan air, kemudian sampah, internet, dan juga yang terakhir tadi dikemukakan oleh Pak Rudi itu terkait laboratorium yang sempat dicanangkan atau direncanakan tetapi kemudian sampai sekarang belum direalisasikan. Oke, terima kasih untuk tanggapan dari panelis yang pertama. Selanjutnya kita beralih ke panelis yang kedua, dan pada kesempatan ini kita memberikan kesempatan kepada Bapak Dr. Elcit Lee selaku pemerhati sosial yang akan memberikan tanggapan terhadap hasil survei Prodi Ilmu Politik FISIP Undana. Kepada Pak Elcit, silahkan. Ya, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Terima kasih untuk kesempatan dari teman-teman dari Prodi Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Saya pikir ini langkah penting yang diambil oleh Prodi ini untuk mempublikasikan hasil survei 3 tahun kepemimpinan Bapak Jeffrey Ukore dan Pak Herman Mann. Dan ini langkah penting karena biasanya orang hanya memberikan komentar, tapi ini didukung dengan survei yang menggunakan metode ilmiah yang dirancang oleh teman-teman akademisi. Ini langkah penting. Saya berharap ini tidak berhenti di sini, tetapi bisa berkembang dan kemudian bisa dilakukan secara berkala. Polsternya dilakukan secara berkala. Terutama kita berharap teman-teman ini juga dilihat oleh pemerintah untuk memetakan isu-isu dasar substantif yang harusnya dikerjakan oleh pemerintah, sehingga logikanya berbasis kebutuhan, bukan cuma sekedar logika kebutuhan proyek. Ada 3 hal mendasar yang saya pikir cukup konsisten dikerjakan oleh teman-teman, dan ini konsisten dengan hasil riset yang kami lakukan dari IRGSC bekerjasama dengan ilmu pemerintahan, mahasiswa ilmu pemerintahan di Universitas Katolik Widya Mandira di awal kepemimpinan Pak Jeffrey dan Pak Herman Mann. Dari hasil riset yang dilakukan teman-teman di tahun 2020 ya, kalau bisa saya baca ulang di sini, persoalan air bersih merupakan persoalan utama, 30,2%. Ini persis sama dengan angka tertinggi yang kami riset di awal pemerintahan itu di level 14,3%. Sedangkan di tingkat infrastruktur, ini memang di sini tidak disebutkan, kondisi jalan yang buruk ini muncul di 7,3%. Di dalam riset kami yang di awal pemerintahan itu lebih tinggi, 13,9%. Ini ada pergeseran, artinya ada peningkatan. Jadi ekspektasi warga itu terpenuhi di sini. Jadi kita perlu memberikan apresiasi bahwa di tingkat infrastruktur bisa dikatakan wali kota dan wakil wali kota yang cukup kuat bekerja di bidang jalan maupun trotoar ini maupun lampu-lampu jalan. Saya pikir itu tidak bisa dibantah karena faktanya cukup konkret. Memang kalau mau dikritik terkait dengan pemerataan, karena di daerah-daerah seperti Nao ini tentu cukup jauh ya, dan itu lampu jalan entah bagaimana, dan Kolhua dan lain-lain, kita juga harus berpikir untuk melihat daerah-daerah pinggiran. Jadi satu sisi kalau mau dikritik adalah bagaimana pemerataan infrastruktur kota. Karena kalau daerah semacam daerah dari Novanto Center sampai ke kantor wali kota itu eksesif, kata kita katakan berlebihan pembangunannya. Mulai lampu, trotoar, jalan itu semua dapat. Ada daerah-daerah yang tidak dapat sama sekali. Ini yang kita perlu cermati, karena jangan sampai orang merasa cemburu bahwa ada kawasan-kawasan dikembangkan dengan begitu kuat, tapi ada juga yang belum dilirik. Kemudian hal yang lain ini juga kemudian membantu kita untuk melihat persoalan kota secara lebih luas yang terkait dengan tata ruang sebenarnya. Kami berharap master plan kota itu dibuka kepada publik dan disosialisasikan sehingga masyarakat ini bisa tahu tanah-tanah mana yang bermasalah, tanah-tanah yang tidak bermasalah. Itu BPN harus lebih terbuka. Karena misalnya di Labuan Bajo sudah diusut, BPN-nya diusut. Bagaimana dengan Kota Kupang?
kita melihat bahwa konflik ini kita sudah sangat jarang melihat konflik terbuka di tingkat tata ruang tuh di tingkat Kota Kupang ini hingga bulan ini ya, kalau tidak salah atau akhir bulan September, ketika teman-teman bisa melihat di hotel, di samping hotelnya itu orang bisa berperang dengan batu dan lain-lain, berkejar-kejaran. Itu sesuatu yang kita tidak lihat dalam sekian puluh tahun di Kota Kupang. Ini persoalan tanah, persoalan serius. Nah, wali kota perlu lebih jeli mengamati persoalan sosial semacam ini. Karena jika tidak, ini memang kita juga sangat menyayangkan mantan wali kota juga ditahan ya. Itu juga menjadi catatan. Kita juga berharap bahwa wali kota yang sekarang mempunyai kekuatan lebih progresif. Kepastian hukum, ini orang membangun usaha kemudian tiba-tiba datang lagi di bulldozer, kita melihat cukup sering di Kota Kupang. Artinya tingkat kepastian kepemilikan tanah itu tidak cukup jelas di Kota Kupang. Orang mau berusaha pikir-pikir ini mau bangun atau tidak. Ini wali kota harus lebih berani untuk menyelesaikan persoalan semacam ini. Kemudian kita juga mencatat bahwa di bidang air bersih ini kebutuhan tertinggi sebenarnya. Kebutuhan tertinggi ini konsisten dengan riset. Kalau di tingkat infrastruktur itu Pak Jeffrey memang cukup berhasil di sebelah sini. Di tingkat air bersih saya tidak bisa mengatakan bahwa cukup berhasil, karena di tingkat air bersih ini tetap di nomor 1, tidak ada pergeseran di persentase di awal maupun di akhir. Jadi saya cuma mengklarifikasi, teman-teman dari ilmu politik itu melakukan survei di tahun ketiga ya. Saya sendiri dan teman-teman melakukan survei di tahun pertama. Dan sehingga kebetulan ketika teman-teman diberi kesempatan memaparkan di Pos Kupang ini, kita bisa membandingkan. Di tingkat kepuasan orang bertanya, bagaimana kira-kira apakah pemerintah sudah maksimal atau tidak? Di awal pemerintahan, ini saya membacakan data, di awal pemerintahan itu 79% warga tidak puas dengan kinerja pemerintah terkait dengan penyediaan air bersih. Kemudian mereka juga sekarang ini kan orang kemudian berlomba-lomba yang punya uang mengusahakan untuk bor air tanah ya. Tapi hingga hari ini perdanya pun kita masih menunggu ya. Bagaimana mekanisme pemboran air tanah? Peta air tanah di Kota Kupang bagaimana? Jangan hanya dikuasai oleh tukang bor. Pemerintah harusnya punya peta air tanah. Kemudian kita bertanya lagi, kira-kira pemerintah harus buat apa terkait dengan krisis air ini? Ini memang sumber air memang juga bukan cuma jauh, ini juga tidak ada ini. Ini satu hal. Kemudian teknologinya macam apa? Ini tidak mungkin tanpa inovasi. Bagaimana kemudian orang bisa berhemat dan kemudian banyak tempat di dunia ini yang lebih kering dari Kota Kupang. Tapi toh mereka mampu mengembangkan pertanian kota yang lebih baik daripada Kota Kupang. Ini juga kita perlu pelajari. Kemudian kita berharap bahwa pemerintah juga melihat hal yang ketiga yang saya bicarakan adalah kemungkinan melakukan mobilisasi vertikal. Persoalan kemiskinan itu masih menjadi persoalan serius di sini, 10,7%. Dan ini seimbang dengan hasil riset di awal pemerintahan Pak Jeffrey, di mana masyarakat kecil itu 8,5%, atau yang ketiga kebutuhan warga itu meminta agar orang-orang kecil itu diperhatikan. Bagaimana caranya memperhatikan mereka? Nah, mungkin semacam ini kita butuh terobosan-terobosan dari pemerintah di 2 tahun terakhir ini untuk sangat-sangat memperhatikan selain air bersih, juga memperhatikan bagaimana pemerintah melakukan mobilisasi vertikal. Artinya orang-orang miskin ini bagaimana pendapatannya bisa dinaikkan. Bagaimana kemudian para pengusaha-pengusaha kecil yang di pinggir-pinggir jalan bisa disupport. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Ini tentu butuh kerjasama dengan berbagai institusi maupun jaringan yang ada di Kupang maupun di luar Kupang. Kami berharap hal-hal ini diperhatikan. Kemudian saya juga mencatat bahwa permintaan warga bahwa lapangan kerja ini menjadi cukup penting. Nah, ini apa terobosan yang dibuat? Misalnya di lapisan Kota Kupang ini kita menunggu ada industri kreatif yang disasar, dibuka oleh wali kota misalnya. Apa yang kawasan mana misalnya kita bertanya misalnya, kalau mungkin ya, kawasan mana yang disediakan untuk pengembangan kawasan ekonomi kreatif di sebelah mana? Ini contoh sederhana. Di samping Hotel Sasando itu ada namanya Kampung Seni ya.
Tapi kami melihat bahwa kampus seni itu kemudian dirubah begitu saja temanya dengan steak dan apa yang kafe yang baru. Kemudian itu menjadi pertanyaan, seserius apakah pemerintah berusaha melibatkan warga kota dalam mendesain ruang kota? Memang di satu sisi di tingkat infrastruktur pembangunan kota ini sangat maju. Kita tidak bisa memungkiri kepuasan warga puas di tingkat pembangunan infrastruktur. Tapi pada saat yang sama warga bertanya, di mana partisipasi warga? Nah, di ruang ini kami melihat bahwa ini teman-teman yang muda pun juga bertanya-tanya sebenarnya. Ruang kreatif, pemuda kreatif itu ada di sebelah mana? Selain pembangunan taman kan orang juga berpikir kan, bagaimana taman juga tidak sekedar taman. Bagaimana kemudian ada ruang kreatif yang ada di sebelah mana? Kalau Jeffrey dan teman-teman dan para yang saya lihat juga hanya Pak Jeffrey tidak datang ya dalam pembukaan yang dilakukan oleh teman-teman dari Skolmus tentang Kota Tua, membaca ulang sejarah Kota Kupang. Seharusnya Pak Jeffrey datang dan Pak Hermanman datang ke situ karena luar biasa terobosan teman-teman di yang sedang pameran yang mereka lakukan sampai dengan tanggal 31 Oktober. Itu memperlihatkan wajah kota, struktur kota dari dulu sampai sekarang. Nah, kalau jadi seorang untuk pemimpin yang sekarang untuk memetakan visi ke depan, mau tidak mau dia harus belajar dan sejarah struktur kota. Sehingga kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, ulang yang sama. Sederhananya begini, kita bisa melihat bahwa ternyata kebijakan Pak Mesak Amalo misalnya, wali kota Kotif pertama, yang kalau dibilang kalau Bapak tata ruang Kota Kupang itu Pak Mesak Amalo, kalau Bapak lampu, jalan dan trotoar Pak Jeffrey, tapi tata ruang ada di Pak Mesak Amalo. Bagaimana kemudian kita bisa melihat pada tahun-tahun 80-an itu kita melihat bahwa jalan di pinggir-pinggir pantai itu sudah ditata ulang. Hotel-hotel itu tidak membelakangi pantai. Jadi pantai tidak dijadikan toilet yang seperti yang dilakukan kita sekarang. Sekarang ini Kota Kupang penataan pantainya sangat buruk. Dan itu bukan kesalahan Pak Jeffrey, tapi wali kota sebelumnya. Tata ruang itu tidak diperbaiki hingga hari ini. Akibatnya apa? Kalau teman-teman jalan ke pinggir pantai adalah toilet untuk yang seharusnya jadi fasad atau wajah kota, ruang depan kota itu malah menjadi toilet. Yang keempat, ini terkait dengan tata ruang juga. Jadi perhatian yang berlebihan terhadap jalan-jalan utama itu mengikis perhatian terhadap kalau saya katakan sindrom 10-15 meter, 10 atau 15 meter. Di balik jalan-jalan utama 15 meter, kumuhnya minta ampun. Jalan-jalan itu seperti penjara. Kalau ada kebakaran, kita sangat sulit untuk masuk keluar. Jalan-jalan hanya cukup satu mobil atau dua mobil sudah sangat sulit. Kita bisa melihat di hampir di seluruh ini, mau di TDM, mau di Bobo, mau di mana saja. Nah, bagaimana kemudian pemerintah kota membaca persoalan ini, tata ruang ini, tidak hanya melihat yang ada di jalan-jalan utama, tapi juga melihat di jalan-jalan yang di jalan-jalan kecil ini, jalan di tingkat RT dan lain-lain. Kemudian saya cuma menyambung ini karena waktunya juga terbatas, saya cuma ingin menyambung tentang sampah. Gubernur Victor Lasigodot menantang Pak Jeffrey untuk menyelesaikan sampah. Saya membaca di koran. Saya ingin menanggapi bahwa ini tantangan yang baik. Tetapi bukan hanya tugasnya Pak Jeffrey, tapi butuh kerjasama di tingkat rumah tangga, ya, RT RW. Karena pemilihan sampah tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah. Tetapi pemerintah harusnya mampu mendesain sistem. Tidak hanya meletakkan gerobak, tidak hanya mengangkut sampah, tapi memikirkan bagaimana dari A sampai Z, pengolahan air bagaimana. Jangan sampai kalau tidak kelihatan di kota-kota yang sudah dianggap bersih. Padahal di tempat pembuangan air TPA kita bermasalah. Apanya? Nah, ini butuh kajian-kajian khusus yang saya pikir teman-teman lain bisa mengkaji lebih baik dan bisa menjadi lebih tajam sehingga menjadi rekomendasi untuk Pak Jeffrey dan Pak Herman. Kami berharap, dan saya sendiri berharap bahwa dalam 2 tahun terakhir ini hal-hal yang belum disentuh, terutama terkait dengan pemberdayaan ekonomi, terkait dengan air bersih dan tata ruang dan kepastian soal kepemilikan tanah ini menjadi perhatian pemerintah. Dan perhatian terhadap para pemuda, terutama ekonomi kreatif ini lebih dibuka. Jadi para tim sukses harusnya lebih merata lah. Jangan hanya fokus pada tim sukses lah. Pikir juga pemuda-pemuda yang bukan ada dalam tim sukses. Ini penting. Karena ruang kreatifnya harus dibuka untuk semua. Kita harus belajar bahwa menjadikan kota ini menjadi milik bersama. Kami berharap dengan survei yang dengan ketat ini secara ilmiah ini, kritik ini bisa dianggap sebagai objektif.
bukan hanya kami memuji bahwa infrastruktur jalan dan trotoar sudah dibangun, tapi pada sisi yang lain kita juga berharap ada aspek-aspek yang lain juga akan dibangun. Terima kasih Pak Jeffrey, Pak Herman, dan terima kasih untuk Prodi Ilmu Politik. Oke, terima kasih kepada Pak Dr. R. Citli yang mengupas tuntas semua hasil survei yang sudah dilakukan oleh Prodi Ilmu Politik. Tapi satu hal yang menarik yang saya mau katakan, sebetulnya Pak Ilcit juga sepakat dengan Pak Rudi bahwa ada aspek-aspek yang tertentu yang patut kita apresiasi kepada dalam pemerintahan atau kepemimpinan Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang saat ini. Tetapi ternyata ada aspek-aspek lain juga yang belum tersentuh dan perlu perhatian khusus ke depannya supaya Kota Kupang ini menjadi kota yang jauh lebih baik, kota yang damai dan bisa mensejahterakan masyarakatnya. Ada beberapa catatan yang sempat saya catat tadi, bahwa ada beberapa catatan khusus itu terkait dengan infrastruktur, kemudian tata ruang. Infrastruktur mengalami peningkatan, tetapi terkait dengan air bersih, kemudian tata ruang dan juga kemiskinan, serta membuka ruang kreatif itu masih sangat terbatas yang dibuka oleh Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan ini membutuhkan perhatian serius untuk pembenahan ke depannya.